Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya dari TV Ocu Arif selaku presenter pada malam hari ini mendapat kehormatan bisa berjumpa dengan salah seorang putra Kampar yang menimba ilmu di Jakarta. Beliau adalah Fauzan Raisal Misri, yang saat ini beliau menjadi Presmat Universitas Trisakti, putra Kampar, kelahiran tanggal 13 Oktober 1999, tamatan SD 006, Teladan Bangkinang Kota, SMP 01 Bangkinang Kota, juga SMU 01 Bangkinang Kota. Ya. Beliau ini adalah sosok anak muda yang menimba ilmu di Jakarta. Kemudian beliau tampil kemarin di salah satu stasiun TV nasional di forum begitu terhormat ILC yang dipandu langsung oleh Karni Ilyas. Kita bincang-bincang ringan saja ini, Fauzan. Boleh, siap Bang. Kita ingin mengilas baliklah ke Jakarta ini, menuntut ilmu di Jakarta ini apa sih motivasinya? Oh ya. Iya. Jadi saya mau memperkenalkan diri Iya, terlebih dahulu. boleh. Iya, silakan. Nama Fauzan Raisal Misri, tadi seperti yang udah dibilang sama Bang Arif. Iya. Tempat tanggal lahir di Penyasalan 13 Oktober tahun 1999. Dan memang mulai dari kecil hidup dan besar itu sampai hari ini ada di Bangkinang. Jadi mulai dari TK pembina di Bangkinang Kota, lalu SD juga di Bangkinang Kota, SD 006 itu di SD Teladan dan Gini. Lalu SMP juga SMP Negeri 1 Bangkinang Kota, serta terakhir di Bangkinang ini SMA di SMA 1 Negeri 1 Bangkinang Kota. Jadi seluruhnya pendidikan itu di Bangkinang sampai akhirnya memutuskan untuk hijrah lah gitu kan, berpindah gitu kan untuk menuntut ilmu yang lebih gitu, dan pilihannya adalah Jakarta. Kenapa memilih Jakarta? Karena memang pada dasarnya ada salah satu universitas di Jakarta yang saya inginkan, saya itu menimba ilmu di sana. Mulai dari SNM, SBM, lalu masuk ke ujian mandiri dan sebagainya di tempat itu gitu. Dan memang pada akhirnya rezekinya adanya di Universitas Trisakti. Jadi Universitas Trisakti itu memang salah satu kampus yang juga dilirik dari awal, karena memang targetnya di Jakarta, karena sangat ingin di salah satu kampus ternama gitu kan. Tapi akhirnya memang rezekinya ada di Trisakti. Memang Trisakti adalah plan B-nya pada saat itu. Nah, akhirnya lolosnya di Trisakti. Dan ya sampai akhirnya berkembang di Trisakti, ikut ospek, pengkaderan gitu kan. Ambilnya Fakultas Hukum di Trisakti. Masuk awal itu dari 2017. Jadi, ya. Mahasiswa barunya 2017, Fakultas Hukum di Trisakti. Karena memang mencari tahu sedikit tentang Trisakti pada saat itu, Trisakti itu kampus yang kental akan pergerakannya. Trisakti itu yang cukup bisa dibilang besar dengan sejarahnya begitu kan. Karena kalau kita melihat tragedi di 98 ya pasti kita juga melihat salah satunya adalah Trisakti. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa memilih Trisakti pada saat itu. Karena memang juga inginnya Fakultas Hukum, karena memang dari hati niatnya, karena kan kita memilih jurusan kuliah itu ya harusnya sesuai dengan hati kita, hati nurani kita, sesuai passion kita, sama ya arahnya kita mau kemana gitu, orientasi kita ke depannya mau kemana. Dan waktu itu ya orientasinya adalah di ranahnya hukum, dan salah satu kampus yang diinginkan begitu ya, dan menjadi sorotan adalah Trisakti. Dan makanya memilih Trisakti. Di Trisakti itu kemarin Fauzan itu memilih ini berdasarkan ada enggak pertimbangan masukan atau apa dari kedua orang tua atau gimana keluarga lain ketika menyampaikan Fauzan ingin kuliah di sini di Trisakti itu gimana ketika ada nggak disampaikan?
Oh ya, ada tentu ya, bukan tentang melarang atau bukan tentang mengarahkan juga ya. Hanya pertimbangan-pertimbangan karena memang secara keluarga gitu kita tidak punya track record yang ada di sana. Keluarga sebelumnya memang belum pernah ada di Trisakti. Lalu kalau kita cari orang kampung kita, orang Bangkinang juga gitu kan, sangat sulit rasanya untuk menjangkau siapa-siapa aja yang ada di Trisakti. Walaupun pada akhirnya saya tahu ada beberapa, cuman pada saat itu sangat kesulitan untuk menjangkau siapa nih senior-senior atau teman-teman alumninya begitu kan, yang orang asli Kampar, orang asli Bangkinang gitu yang ada di Trisakti. Kita kesulitan untuk menjangkau itu. Jadi sehingga pertimbangan beratnya akan hal itu. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat untuk ya, kalau kita memang niat, kalau kita memang mau mencari ilmu ya harusnya dimanapun bisa, harusnya dimanapun ya sesuai dengan hatinya. Gitu sih pertimbangannya waktu itu. Iya gitu ya pertimbangan. Kemudian setelah ini tampil di kemarin ILC itu, bisa nggak ceritakan bagaimana sejarahnya bisa tampil di ILC ini, kan untuk motivasi juga bagi kawan-kawan kita, adik-adik mahasiswa yang menimba ilmu dimanapun berada, apalagi Putra Kampar, bisa memberikan motivasi lah bagaimana bisa sampai kepada titik itu. Dan Fauzan gambarkanlah sedikit story-nya. Boleh. Jadi kalau memang ceritanya sampai pada akhirnya tampil di ILC, Fauzan mau coba ceritakan jauh dari sebelum itu. Justru ketika kita masuk jadi mahasiswa baru di Trisakti, ada hal yang sangat buat Fauzan termotivasi pada saat itu. Apa tuh? Yaitu karena kita mengetahui di kampus itu ada tentang sistem ketatanegaraan juga begitu kan, ada presiden mahasiswa, lalu ada lembaga legislatifnya, ada tingkat universitas itu kan setara sama tingkat kenegaraannya gitu kan, tingkat pusat gitu, ada di tingkat kabupaten, tingkat himpunan jurusan gitu kan, ada juga di tingkat fakultas gitu kan, tingkat gubernur gitu kan, setara sama provinsi misalkan. Nah, hal itu yang membuat Fauzan termotivasi pada saat itu. Dan memang ketika kita mempelajari itu, jadi pada saat kita maba mahasiswa baru, semua kan dipelajarin Bang tentang sistem ketatanegaraan itu yang ada di kampus, organisasi mahasiswa gitu yang ada di kampus. Dan waktu itu Fauzan tahu ada presiden mahasiswa di kampus ini, ada orang yang memegang tentang arah geraknya kampus gitu dalam lingkup organisasi mahasiswa, ada yang mengambil kebijakan gitu dalam hal lingkupnya mahasiswa gitu kan. Dan ketika orang itu berbicara, ketika orang itu memimpin, dan itu sangat memotivasi Fauzan pada saat itu. Dan ada cita-cita lah yang tergambarkan pada saat mahasiswa baru itu untuk menjadi seorang presiden mahasiswa. Nah, cita-cita itu Fauzan tanamkan sampai akhirnya menjadi mahasiswa baru. Dan seberjalannya waktu Fauzan pun mengikuti proses pencalonan presiden mahasiswa setelah itu, bahkan sebelum Fauzan ya, maksudnya setelah presiden mahasiswa yang Fauzan itu termotivasi akan hal itu. Setelah itu kan ada presiden mahasiswa lagi tuh, periode berikutnya. Dan Fauzan mengikuti akan hal itu, itu ya sempat sempat juga pesimis karena memang sangat sulit gitu untuk menjadi seorang presiden mahasiswa di kampus, apalagi buat Fauzan sebagai orang daerah, anak kampung gitu kan, bukan orang yang ada di lingkupnya urban lah gitu kan, kota gitu, bukan dari DKI Jakarta yang notabene kampus Trisakti itu ada di DKI Jakarta. Harusnya kan yang ngelihat teman-teman di sana segala macam sempat cita-cita itu sempat dibenamkan gitu. Sempat terbenam cita-citanya. Tapi memang niatan Fauzan ingin jadi pemimpin di Trisakti. Ya, kalau berbicara pemimpin apapun itu. Karena kan ada lembaga legislatif, ada lembaga di tingkat fakultas, di tingkat universitas gitu kan. Tapi cita-cita untuk jadi pemimpin itu masih terus ada di benak Fauzan. Dan akhirnya organisasi pertama yang Fauzan masuki di dalam kampus itu Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum. BEM Hukum. BEM Fakultas Hukum. Jadi terus setaranya itu di gubernuran lah ibaratnya. Jadi masuk di sana awalnya menjadi staf di Biro Kasrat, Kajian dan Strategis. Biro Kasrat. Iya, jadi
kerjaannya pada saat itu mengkaji isu-isu nasional ketika ada permasalahan-permasalahan waktu itu gitu kan. 2018 sekitar 2017 2018 awal kalau tidak salah itu masuk menjadi staf di birokrat di BEM Fakultas Hukum. Jadi itu awal mulanya karir di Trisakti. Setelah itu? Setelah itu periode 2018-2019. 2019-2020 akhirnya perusahaan berpindah Bang. Dari yang tadinya di eksekutif itu berpindah menjadi seorang legislator. Sempat berpindah menjadi legislator. Ada juga ya ada legislator. Apa tuh legislator di Fakultas Hukum itu sebutannya parlemen mahasiswa. Jadi kan ada lembaga eksekutif yang mana BEM tadi, ada lembaga legislatifnya, ada parlemen mahasiswa. Nah, periode berikutnya setelah 2018-2019 tadi, 2019-2020 Fauzan itu masuk menjadi anggota parlemen di Fakultas Hukum. Jadi dewannya Bang, anggota DPRD-nya lah, setara sama itu gitu. Itu pencalonan perorangan dan akhirnya Fauzan terpilih. Jadi ada 25 kursi anggota parlemen, 25 orang anggota parlemen, dan waktu itu pencalonannya ada sekitar 40-an orang, sekitaran itu lah 40-an atau 42 orang gitu kan. Tepatnya Fauzan lupa, tapi sekitaran 40 orang. Dan salah satu kursi dari 25 kursi itu akhirnya Fauzan mendapatkan kursi ke antara kursi 8 sampai nomor 11, Fauzan lupa pada saat itu. Jadi ya signifikan suaranya untuk menjadi anggota parlemen dan terpilih menjadi anggota parlemen. Dan di dalam anggota parlemen akhirnya di dalam jabatannya itu, jadi anggota parlemen itu kan ada ketua parlemennya, ada sekjennya, ada ketua komisinya, lalu ada koordinator komisi ya sebutan tadi, ada anggota komisinya, lalu ada 5 orang senator yang dikirimkan ke Kongres Mahasiswa. Jadi kalau tadi parlemen mahasiswa itu kan DPRD-nya di tingkat provinsi gitu, di tingkat fakultas. Lalu ada lagi namanya Kongres Mahasiswa, itu di tingkat universitas. Ya notabene kalau kita bandingkan sama Indonesia itu DPR RI-nya lah. Jadi DPR RI-nya di Trisakti itu, Kongres Mahasiswanya ini, itu dikirimkan oleh parlemen mahasiswa di tingkat fakultas. Jadi 5 orang per fakultas. Nah akhirnya Fauzan mendapatkan salah satu kursi itu. Jadi slotnya itu 5 dan kursi yang pertama itu didapatkan sama Fauzan. Jadi akhirnya Fauzan dikirimkan ke Kongres Mahasiswa. Jadi artinya Fauzan dikirim menjadi seorang legislator di tingkat universitas, di tingkat Kongres Mahasiswa. Itu di periode 2020-2021. Nah, akhirnya di Kongres Mahasiswa Fauzan itu menjabat di Komisi 4. Komisi 4 itu ya berhubungan dengan pemilu, pemirah gitu kan, pemilu raya, berhubungan dengan undang-undang, berhubungan dengan ketetapan dan sebagainya. Itu ada di Komisi 4. Nah, akhirnya Fauzan menjadi seorang senator di Kongres Mahasiswa karena memang kita berhubungan selalu dengan presiden mahasiswa pada saat itu gitu. Notabene berarti ya, angkatan 2016 yang jadi presiden mahasiswa pada saat itu Fauzan menjabat. Jadi kita kan sering tektok. Karena kan tugasnya kita di Kongres Mahasiswa itu kan ada 3 kan, aspirating, budgeting, sama controlling. Hampir sama dengan hampir sama tugasnya dengan pemerintahan ya. Sama pemerintahan hampir sama. Nah, terutama tugas yang controlling ini yang Fauzan selalu jalankan dan kita berhubungan baik dengan presiden mahasiswa pada saat itu. Mungkin karena sering atau sering komunikasi, tektokan baik sama ke presiden mahasiswanya gitu kan. Ya mungkin dari sana orang banyak ngelirik segala macam dan akhirnya Fauzan tidak tahu bagaimana ceritanya masuk menjadi salah satu menjadi nominasi lah untuk yang akan mencalonkan diri gitu kan. Di Presma itu. Iya, di presiden mahasiswa itu gitu. Dan sempat waktu itu diminta juga untuk mencalonkan menjadi ketua BEM di tingkat fakultas, di Fakultas Hukum, karena memang punya track record di sana kan. Iya. Pernah jadi staf di birokrat BEM. Cuman akhirnya memang jalan Tuhan mungkin ya, karena cita-cita dari awal akhirnya ya punya bisa dibilang elektabilitasnya ada gitu Bang waktu itu.
Jadi setelah dicek, di cross check, dan teman-teman support juga, terutama teman-teman Fakultas Hukum pada saat itu nge-support buat oh ya sudah kita harus kita coba untuk naikkan jadi presiden mahasiswa gitu. Dan ya memang terlepas dari semua itu ya pasti ada perjuangannya juga ya, gitu. Jalan-jalannya juga ada yang ya kita jalankan lah gitu ya. Nah sampai akhirnya ya menjadi seorang presiden mahasiswa pencalonan. Pada saat pencalonan itu Fauzan gimana? Minta restu atau tanya dulu ke keluarga atau gimana? Ini kan konsekuensi dari Trisakti ini dia besar ini. Dampaknya yang akan kita hadapi baik dan buruknya itu pasti ada. Ya. Kepada orang tua gimana? Ke orang tua minta restu. Minta restu ya. Ke orang tua, ke ayah, ke bunda minta restu karena memang punya cita-cita tadi dari awal, terus memang pengen gitu untuk nge-challenge diri lah buat jadi seorang pemimpin gitu ya. Tantangan buat Fauzan sendiri ada di daerah negeri orang gitu kan, dan menjadi pemimpin di negeri orang gitu kan. Itu kan challenge-nya ya kali lipat gitu kan, kali lipat gitu. Ya akhirnya bunda sama ayah juga sampaikan apapun yang terbaik buat Fauzan yang tahu, dan Fauzan yang akan jalankan ya silakan pilih gitu. Jadi ya nggak ada tantangan yang sulit dari orang tua, nggak ada halangan yang berarti, tapi intinya orang tua ya pesan-pesan yang sewajarnya gitu kan. Orang tua pesan ya bagaimana layaknya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjalankan organisasi dan sebagainya. Itu pesan-pesan dari orang tua, dan akhirnya itu yang diaminkan sampai hari ini. Dan proses terpilih ini gimana? Pencalonan apa? Proses terpilihnya cukup panjang, dan persiapan itu buat pencalonan ya bisa dikatakan dari akhir tahun 2020 akhir itu sudah mulai persiapan. 2021 akhir. Cuman ya tadi serius tidak serius gitu. 2021 akhir gitu. Sampai akhirnya izin orang tua itu 2020 akhir ya. Tadi mulai persiapan itu kayak ya mulai cobalah sama teman-teman gitu mengumpulkan membangun komunikasi itu 2020 akhir. Sampai akhirnya 2021 awal ya niatnya dilengkapkan gitu, dan izin sama orang tua, dan dapat izin 2021 awal. Tepatnya di bulan Maret waktu itu sudah hampir untuk pencalonan. Cuman ya ada yang namanya dinamika lah begitu kan yang terjadi segala macam. Cuman akhirnya ngaret juga sampai akhirnya terpilih di bulan Juli 2021 terpilih. Nah, bayangkan persiapan dari Maret sampai akhirnya Juli. Ada yang tadinya berpasangan sama A, akhirnya berpasangan sama B gitu kan. Ada yang ganti-ganti pasangan, atau ada yang ya harus berubah haluan dan sebagainya. Yaitu ada di pertengahan jalan, dan kita rasakan itu. Terus kalau proses kampanye ya, proses persiapan dulu deh. Ada juga proses kampanye. Ada kampanye. Sebelum proses kampanye ya persiapan izin ke orang tua tadi ada ya. Terus izin ke ada yang namanya tongkrongan gitu di Trisakti itu, izin juga ke tongkrongan, izin ke teman-teman Fakultas Hukum yang support full gitu kan. Ya kita datangin gitu. Dan itu ya kurang lebih itu waktu 1 bulanan itu. Lalu nanti proses masuk ke KPU. Jadi kita daftarkan diri ke KPU, kita bawa visi misi, bawa tim kampanye dan sebagainya. Lalu masa kampanyenya itu juga ada 1 bulan, dan 1 bulan itu kurang lebih 33 titik bang. Maksudnya gimana 33 titik itu 33 kita roadshow kampanye ya, roadshow kampanye. Kalau yang tercatat waktu itu 33 titik di Trisakti itu sendiri ya. Cuman karena memang lagi pandemi, otomatis akhirnya nggak hanya di kampus doang bang. Jadi ada yang kita datengin ke rumahnya, atau ada yang kita datengin ke tempatnya, ke daerahnya gitu. Bahkan ada yang di Bekasi, di Karawang gitu, di Depok kita datengin. Itu Fauzan Sambang itu? Iya, kita datengin, dan tercatat waktu itu 33 titik. 33 titik, dan cukup capek ya bang. Cukup capek gitu, dalam artian
kita dari pagi ke pagi gitu, karena masa kampanyenya ya full hanya 1 bulan itu gitu. Dan harus punya 33 titik yang kita harus sampai gitu. Jadi dari pagi sampai akhirnya pagi lagi. Jadi pagi itu mungkin sekitar jam 8 udah mulai gerak gitu kan, jam 10 ada lagi jadwal, nanti jam 1 ada lagi jadwal, mungkin jam 4 ada lagi jadwal gitu kan, habis maghrib mungkin jam 8 ada jadwal, jam 11 malam, sampai akhirnya jam 4 pagi, sampai jam 4 pagi bang buat kampanye gitu. Dan jam 4 pagi ya istirahat, kita evaluasi harian, habis itu sholat subuh, tidur sebentar, jalan lagi gitu, tidur bentar, bangun, belajar gitu kan, karena kan kita harus upgrade diri juga kan, materi-materi yang mau kita sampaikan atau apa yang kekurangan hari kemarin, atau ada masukan-masukan aspirasi dari masyarakat mahasiswa Trisakti yang kita datengin itu belum masuk ke dalam visi misi kita kan, harus kita sesuaikan dan kita cocokkan juga begitu kan. Jadi cukup capek lah ya, mungkin rata-rata 1 bulan itu tidur hanya 1 jam 2 jam per hari. Artinya perjalanan kisah adik kita Fauzan ini apa seperti yang sudah terjadi ya. Seorang pemimpin itu dia sudah mencoba di lingkungan fakultas atau di universitas kan, sudah mencoba jalan rambu-rambu, dan kedepannya ini kita juga berharap itu Fauzan konsisten lah dengan perjuangan ini. Kemudian ini itu kan sudah paham, sudah dapat cara, sudah tahu oh ini pemilihan, ini begini kan, menjadi seorang pemimpin. Ya kemudian tadi Fauzan cerita ini kampanye tahapan juga tahu. Ini otomatis kan sudah tahu akan sikon kondisinya untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi ini terus pemilihan tadi, bagaimana sih pemilihan dari sudah kampanye ini tadi 33 titik ya, 33 titik yang tercatat. Yang tercatat. Mungkin di luar dari itu ada lagi yang tidak tercatat gitu kan. Iya. Kalau yang kita yang by data gitu kan. By data itu 33 titik. Ya mungkin ada beberapa titik yang kita samperin 2 kali, ada yang beberapa yang mungkin tidak tercatat gitu ya. Ya ada lingkup-lingkup kecil gitu yang kita datangin. Dan sampai akhirnya proses pemirah gitu kan, pemilihan rakyatnya. Karena kebetulan bang wakil presiden mahasiswa Fauzan. Iya, kemarin tampil di LC itu kan. Iya, sama wakil presiden. Iya, sama wakil presiden, dan itu wakil presiden cewek perempuan pertama di Trisakti. Sebelumnya belum ada perempuan. Belum ada perempuan ya. Jadi dan kebetulan statusnya sama, bukan orang yang ada di Jakarta, bukan orang yang hidup di Jakarta, tapi orang daerah gitu. Daerah mana? Beliau di Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi Sumatera dengan Jawa Timur ya, kolaborasinya. Jadi semangatnya itu sama gitu loh. Semangatnya Iya. orang daerah ada di Jakarta dan ingin berjuang dan bertarung di Jakarta. Dan akhirnya ya terpilihlah kita dalam proses tadi, terpilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden mahasiswa. Jadi itu tepat di bulan Juli, sekitar tanggal 10 Juli kalau tidak salah. 10 Juli terpilih dan menang voting melawan kota kosong bang. Jadi waktu itu kota kosong? Akhirnya calonnya itu sendiri. Jadi calonnya itu sendiri ya. Saya juga kurang tahu ya kenapa bisa kenapa bisa lawan kota kosong gitu. Tapi intinya pada saat kita proses pencalonan, calonnya banyak. Cuman ya memang seberjalannya waktu saya juga kurang tahu kenapa motivasi dari mereka itu apa, tidak jadi mencalonkan diri atau bagaimana gitu. Tapi ya pada akhirnya kita melawan kota kosong. Tapi perlu diingat bang, yang mana kita lawan kota kosong bukan semudah yang kita pikirkan gitu dari awal. Mungkin kita berpikiran sedikit, oh ya sudah lawan kota kosong gitu. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi terus
usahanya harus lebih gitu, karena biasanya kalau kita ada lawan kita tahu strategi lawan gitu loh. Ya ini kita kosong, kita kosong gitu, kita lawan. melihat satu lawan tapi diam dan tidak bergerak gitu, tapi itu lawan. Ya itu lawan, dan itu menurut Fauzan tuh lebih sulit dibanding ada lawan dan orang hidup gitu. Orang hidup. Ya. Karena memang usahanya lebih waktu itu kan. Tapi ya puji syukurnya alhamdulillah amanah itu disematkan ya. Memang tidak mudah Bang tadi untuk nyentuh kemenangan itu kan harus 451%. Jadi sistemnya di Trisakti itu kita ada 9 fakultas dan hitungannya adalah distrik proporsional. Jadi satu fakultas itu dihitung 100%. Satu fakultas dihitung 100%, dan otomatis kan ada 9 fakultas. Berarti kan total keseluruhan 900%. 900 ya. Berarti untuk menang 50 plus 1. 50 plus 1 adalah 451%. Iya. Jadi alhamdulillah waktu itu di fakultas hukum menang sekitar 80-an atau bahkan mungkin menyentuh 90% atau 89 ya. 89% waktu itu menang di fakultas hukum. Jadi di fakultas sendiri menang. Dan ada beberapa fakultas lainnya juga menang. Jadi total kemenangan itu dari 900% itu Fauzan hampir dapatkan sekitar 680-an kalau tidak salah, 680-an apa 690% gitu. Jadi ya untuk upaya sampai ke 660% pun sangat panjang ceritanya dan sangat berupaya keras. Iya. Kalau itu kita korek itu lebih panjang lagi obrolannya. Kita persingkat lah. Ya. Oke, tadi sudah terpilih, prosesnya sudah kita jabarkan tadi satu persatu. Kemudian memori internal hampir habis. Oke, sip. Terstop. Untuk kan mengerti. Ini. Enggak. Mau masih lanjut. Tadi ada tulisan memori internal masih habis, hampir habis. Tapi ini masih lanjut. Masih lanjut. Tekan oke tadi. Terus berarti di-cut aja nanti. Iya. Oke, kita lanjut tadi sempat terjadi kendala ini sebentar. Jadi ini kita persingkat saja ini Fauzan cerita tadi kita tidak lagi mengkilas balik proses terpilih tadi. Kemudian ini kita berharap ini apa nih motivasi dan berbagi cerita Fauzan kepada rekan-rekan lain, kemudian ya anak-anak Kampar lah khususnya yang menimba ilmu di luar Kabupaten Kampar maupun di dalam Kabupaten Kampar sendiri terhadap proses yang Fauzan jalani sehingga bisa tampil dan duduk bersama dengan orang-orang hebat di negeri ini berbincang, dan Fauzan sudah menguasai gelanggang. Kita minta Fauzan memberikan gambaran lah ceritanya dari proses itu. Silakan. Mungkin sedikit ya Bang sebelum masuk ke motivasi diselesaikan tadi ya. Cerita Fauzan akhirnya sudah terpilih jadi presiden mahasiswa. Tapi ada satu hal yang membekas dari Fauzan karena berbicara tentang track record tadi. Fauzan pernah ada di BEM Kasrat gitu kan, tadi pernah ada di parlemen, pernah ada di kongres mahasiswa. Hal itu yang membuat Fauzan ilmu-ilmu yang pernah Fauzan dapatkan di BEM, di parlemen, di kongres, sehingga Fauzan adopsi itu semua menjadi seorang pemimpin di tingkat kepresiden mahasiswa di Trisakti, di tingkat eksekutif tertinggi gitu kan, menjadi seorang presiden mahasiswa. Nah akhirnya hal itulah yang membangun Fauzan, hal itu yang membantu Fauzan. Jadi berbicara tentang kajian-kajian, kita bantu tentang kajian. Berbicara tentang birokrasi, kita punya ilmu akan hal birokrasi tersebut. Dan jiwa-jiwa kepemimpinan yang lain yang pernah dididikkan kepada Fauzan, mulai dari menginjakan kaki di kampus Trisakti sampai akhirnya menjadi presiden mahasiswa, akhirnya digunakan dan terpakai gitu. Dan menurut Fauzan itu adalah salah satu langkah, itu adalah bentuk pengabdian untuk kampus, untuk Trisakti, untuk masyarakat mahasiswa di Trisakti itu sendiri. Dan sampai akhirnya memang tampil di ILC, tampil di catatan demokrasi, menjadi
sorotan di media-media nasional gitu ya. Ya itu proses juga panjang. Bagaimana tadi berkembang, bagaimana tadi membangun isu, bagaimana kita membangun kajiannya, karena kan sesuatu yang kita bangun adalah sesuatu yang organik gitu, sesuatu yang kita hasilkan dari pemikiran sendiri, dari kajian kita yang mendasar gitu, sampai akhirnya kita konsolidasi sama teman-teman kampus lain, bikin pergerakan, dan akhirnya kita aksi, dan dari aksi ya kita dipanggil masuk ke media-media nasional gitu kan. Dan itu adalah prosesnya. Dan kalau berbicara dari apa yang Bang Arif sampaikan, motivasi apa yang bisa diberikan kepada teman-teman gitu ya, yang pertama adalah jangan pernah takut untuk kita bisa pertama menimba ilmu terlebih dahulu, menimba ilmu dimanapun. Kalau hari ini kita ada di daerah, kita ada di kampung gitu kan, jangan takut kita menimba ilmu dimanapun itu. Mau kita masuk ke kota, mau kita jauh, mau jauh dari kampung sendiri gitu kan, ya jangan pernah takut akan hal itu. Karena dimanapun kita bisa mengembangkan ilmu itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah takut bersaing tadi seperti yang Bang Arif sampaikan ya. Sama siapapun pada dasarnya kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi Bang, gitu kan. Jadi jangan pernah takut bersaing, karena itu yang Fauzan gunakan. Orang Jakarta waktu itu juga makan nasi yang Fauzan lihat kan. Dan Fauzan sebagai orang yang ada di Riau, orang ada di Kampar, kita juga makan nasi. Jadi apa bedanya gitu? Toh kita sama-sama. Berbicara tentang ilmu, mereka juga belajar di tempat yang sama di Trisakti pada saat itu. Fauzan juga belajar di tempat yang sama di Trisakti pada saat itu kan. Jadi ya harusnya ada persamaan di sana dan ada kesempatan yang juga sama di sana. Nah akhirnya ya kesempatan itu yang Fauzan manfaatkan untuk mengembangkan diri. Nah pesannya adalah buat teman-teman semuanya, ambil kesempatan itu dan jangan takut bersaing sama siapapun dan kembangkan ilmunya. Itu yang perlu disampaikan sama teman-teman seluruhnya gitu, terutama untuk teman-teman yang ada di daerah. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya buat Presma Universitas Trisakti Jakarta nih, sudah meluangkan waktu kepada tim TV Ocu dan Riau Raya TV. Semoga kita ke depan bisa membuat acara seperti ini lagi ketika beliau ada di sini, atau suatu saat kita bisa menyambangi beliau di Trisakti. Kita tunggu saja episode berikutnya bersama dengan program ini di Kabupaten Kampar bersama dengan TV Ocu. Kami segenap kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf. Terakhir nih Fauzan, kita minta tentang tanggapan terhadap TV Ocu bagaimana? TV Ocu ya? Iya. Buat TV Ocu, tanggapannya Fauzan pertama bangga akhirnya Kampar punya TV gitu kan. Terus ada orang-orang yang peduli akan yang namanya media gitu, dan sangat apresiasi karena hari ini kalau kita berbicara tentang informasi terus ya hal apapun lah ya hari ini, ya media itu adalah hal yang utama gitu. Dan hari ini Fauzan apresiasi sekali tentang adanya media, dan Fauzan berharap media TV Ocu Kampar bisa bersaing, bisa menjadi media yang besar juga di kancahnya Kampar, Riau, bahkan di nasional. Oke, terima kasih sahabat semua. Pada malam hari ini kita sudah pada titik penghujung dan waktu juga sudah larut malam. Program ini adalah program perdana bersama dengan Presiden Mahasiswa Trisakti. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, thank you. Berapa menit tuh Bang? Berapa? 34. Belum terpas lagi.